Episode 12, Devon uring-uringan. Tapi kalau mereka minta keuntungan lebih, apa yang akan kita dapat? Berapa persen keuntungannya? Sentak Devon. Marina sempat terkejut dan dia juga takut melihat Devon yang seperti ini. Kita masih bisa dapat keuntungan 43%. Pak, Devon memijit pelipisnya. Kenapa Jetty seperti ini? Apa yang harus dia lakukan? Kalau sampai tidak bisa membuat keuangan perusahaan stabil, bisa dipastikan dia akan didepak dari kartu keluarga. Kamu urus dulu. Jangan lupa untuk mencari klien lain yang bisa membantu kita. Marin, aku percayakan ini padamu. Devon mengambil ponselnya dan kunci mobil. Dia akan keluar untuk mencari solusi. Bisa gila dia jika harus mengurus berkas-berkas yang kurang layak itu. Beberapa penjualan menurun karena stok produk tidak ada yang baru, ingin meluncurkan produk baru. Tetapi modal sudah habis sejak dia memutuskan untuk memacari Elina. Wanita yang dia sukai sejak 2 tahun lalu itu, entah kenapa membuatnya Jetty semakin boros dan juga pengeluarannya tambah banyak. Jika setahun lalu dia berjanji akan mengabulkan keinginan Elina sehingga tidak membuatnya berpikir 2 kali untuk memberikan wanita itu apapun yang dia inginkan. Sekarang sepertinya sudah tidak bisa lagi, uangnya sudah semakin menipis dan keuangan perusahaan benar-benar tidak stabil. Devon masuk ke dalam mobil dan mendengar bunyi ponselku. Dia melihat Elina yang menghubunginya. Devon berdecak kesal. Saat ini dia hanya ingin sendiri tanpa ada yang mengganggu. Tetapi ini yang mengganggu Elina. Jika dulu Devon pasti selalu senang ketika mendapatkan telepon dari sang kekasih. Sekarang rasanya dia ingin membanting ponselnya. Halo, ada apa sayang? Namun, kenyataannya Devon tidak bisa. Dia terlalu mencintai Elina sehingga tidak akan tega jika tidak mengangkat panggilan dari wanita yang bertahta di hatinya itu. Yang, sekarang lagi di kantor ya? Aku boleh datang enggak? Devon merasa jika firasatnya tidak enak. Kedatangan Elina ke kantor pasti selalu ada perlu dan keperluan itu pasti ada hubungannya dengan uang. Aku lagi enggak di kantor. Yang, lagi mau ketemu klien penting ini. Hening sesaat. Oh, oke deh. Besok aja. Atau nanti malam kamu bisa ke rumahku. Enggak. Ya nanti aku usahakan. Kamu tahu sendiri kan kalau pekerjaanku makin banyak. Pasti akan selalu aku sempatkan waktu untukmu. Udah dulu ya. Ini klienku udah datang. Bye sayang. Tanpa menunggu jawaban dari Elina, Devon langsung mematikan panggilannya. Udah kayak dikejar rentenir aja rasanya. Gimana ya caranya ngasih tahu sama Elina kalau aku lagi nggak ada uang? Ibu dari Arka yang bernama Indri tersenyum lebar ketika melihat sang putra datang bersama dengan seorang wanita cantik dan terlihat masih sangat muda. Wanita yang dibawa Arka saat acara pesta ulang tahun saudaranya itu. Sepertinya rencana Arka untuk membuat mamanya berhenti membawa wanita yang akan dijodohkan kepadanya pun berhasil. Arka selama ini memang tidak pernah mau pulang ke mansion karena pasti mamanya mendatangkan wanita dari berbagai macam kalangan. Ada yang berprofesi sebagai artis, dokter, pengusaha, model, guru, dosen, arsitek dan masih banyak lagi. Mama Indri merasa sangat khawatir jika putranya itu tidak menyukai wanita karena selama ini Arka tidak pernah terlihat menggandeng seorang perempuan. "Mah, apa mama tidak menyuruh kami untuk duduk?" tanya Arka datar. Mama Indri yang sedang mematung menatap calon menantunya itu akhirnya tersadar. Malam itu Clara memang terlihat jauh berbeda. Siang ini Clara terlihat sangat cantik dengan penampilannya yang kasual seperti ini. Maaf, silakan duduk. Mama terlalu bahagia hari ini. Akhirnya kamu membawakan mama calon menantu ke rumah ini. Clara tersandung karpet mendengar ucapan wanita parubaya yang masih terlihat cantik di depannya itu. Hati-hati, sayang. Arka menahan lengan Clara bersikap seolah-olah dia memang kekasih yang perhatian. Terima kasih.
Jawab Clara terbata. Indri yang melihat adegan itu benar-benar merasa sangat bahagia. Dia sungguh bersyukur melihat putra semata wayangnya bisa memiliki kekasih yang begitu cantik dan anggun. Arka dan Clara duduk di sofa, menghadap ke arah Indri yang sedang tersenyum ke arah mereka. Siapa namamu? Maaf, kita berkenalan lagi ya. Malam itu kan kita belum sempat ngobrol dan kenalan baik-baik. Ujar Indri tersenyum hangat. Clara benar-benar merasa terharu. Padahal waktu pertemuan pertama mereka, Indri terlihat jutek dan kaku. Tetapi kenapa sekarang dia jadi begitu baik dan lemah lembut? Nama saya Clara Sebastian, Tante. Jawab Clara cepat. Dia ingin semua sandiwara ini cepat berakhir. Sebastian ya, sepertinya tidak asing. Kumam Indri yang kemudian menatap ke arah putranya. Arka, sejak kapan kalian berpacaran? Bersambung.